ningali fotone? Aja ngaliyo. Loh. Lho, ngapa ngaliyo? Pak Bante kok. Astagfirullahaladzim. Masa gitu? Cok lari bajingan kowe. Asu. Bajingan. Kira iman bajingan. Karena apa kowe kan juga bisa meredakan sikon sing jubriyo mrang toto lho. Asu. Pengen ini nengokin Bu Toyo. Nengokin udah ketemu ya sudah di Bu Sasya itu pergi. Beli teh pucuk mau? Atau cemilan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku ada di Malang, masih ada di Malang. Dan aku mau melanjutkan misi kemanusiaan aku, yaitu membantu Ibu Toyo. Ibu Toyo adalah ODGJ yang sudah lama tinggal di Arjosari. Dan kondisinya semakin lama semakin memprihatinkan dikarenakan ya banyak warga dan orang-orang sekitar yang merasa sudah tidak nyaman atas yang sudah dilakukan Bu Toyo, seperti buang air besar sembarangan, terus ke supermarket mengambil barang tanpa membayar gitu, terus sering teriak-teriak dan menggunakan bahasa kasar dan sebagainya. Jadi kemarin aku udah sempat teleponan sama anaknya dan juga sama Pak RT menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saya. Sempat ada pertanyaan yang dilontarkan sama anaknya, bisa nggak kalau misalnya diundur lagi 1-2 hari? Terus aku jawab, ya nggak bisa, karena aku di sini kan relawan. Jadi aku udah punya planning atau rencana step-stepnya untuk membantu orang guys gitu. Jadi aku udah bilang ya, maaf ya mas, bukan kita nggak berkenan, tapi emang kondisinya tidak bisa karena kita harus membantu orang-orang membutuhkan yang lainnya. Ini aja kita di Malang, abis ini kita ke Bojonegoro dan arah pulang ya, kita sekalian ke Ngawi gitu guys. Jadi mohon maaf sekali lagi, kita harus gerak cepat untuk membantu Bu Toyo. Dan insya Allah, dan kita berharap, berdoa semoga Bu Toyo bisa kooperatif dalam kita bawanya dan bisa mengerti niat baik kita untuk mengobati beliau ke Jakarta. Estimasinya berapa lama aku nggak tahu karena aku juga bukan dokter. Kita hanya bisa bilang lakukan yang terbaik untuk Bu Toyo, entah mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 4 bulan. Kita sekali lagi kita nggak bisa tahu. Yang jelas Bu Toyo harus hidup lebih baik. Dan Pak Lurah juga kemarin memberikan statement, nanti setelah Bu Toyo pergi, warga alhamdulillah mau gotong royong untuk membantu membersihkan rumah Ibu Toyo. Alhamdulillahirrabbilalamin, warga di sini benar-benar baik banget. Arjosari dikarenakan mau gotong royong ngebantu ngobatin Bu Toyo yang pertama, yang kedua ya masih memberikan bantuan berupa makanan dan lain-lain gitu guys. Oke, kita langsung aja. Jadi pihak dari puskesmas dan lain-lain sudah menunggu dari jam 8 lewat dan ini jam 9. Mohon maaf tadi karena ada kendala, kita harus membantu orang dulu, jadi kita baru sampai jam segini ya. Buat kalian penasaran, ikutin terus. Dan sekali lagi mohon doanya untuk kita sebagai relawan diberikan kemudahan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikutin terus guys. Kronologi awal kami menemukan laporan dari warga itu 2017. 2017 setelah waktu itu saya masih pemegang program jiwa. Saat ini kan saya beralih dari Mas Sondro. Tetap saya melakukan pemantauan. 2017 itu setelah kami mendapatkan laporan itu tetap kita langsung lakukan intervensi kepada pasien. Saya itu di rumah masih ada suaminya almarhum. Suaminya kan sakit
stroke ya, jadi yang bed rest di tempat tidur. Memang saat itu saat kita kunjungan, rumahnya itu benar-benar tidak kondusif, seperti BAK itu ada di dinding, di kursi seperti ini ya. Kita waktu itu ada juga masih ada pembantunya kalau nggak salah ibu. Kita titipkan obat waktu itu kita kasih haloperidol, Triheksi sama CTZ. Setelah satu minggu kita evaluasi. Apanya nggak mau diminum, rasanya nggak mau minum obat. Terus kita juga kerjasama dengan sektor, kader jiwa, Bapak Lurah RT setempat untuk pemberian obat. Tapi kita miss ketemu waktunya karena pagi itu sudah nggak ada pasiennya. Mungkin pulangnya malam seperti itu ya Bu ya. Terakhir lagi ada kontak informasi terbaru. Akhirnya kan kita nggak bisa memantau pasien tersebut. Dan pasien jiwa itu pun bisa sembuh berdasarkan dukungan keluarga, gitu. Nggak mungkin tetangga sekitar yang akan memantau 24 jam kan nggak mungkin. Tetap peran keluarga itu penting ya, untuk kesembuhan. Terakhir tahun 2020 ya Bu, kita juga dapat laporan bahwa kondisinya semakin parah ya, semakin mana-mana gitu. Kita entah sama sektor dengan Pak Lurah. Waktu itu kita berpikir kalau nggak ada yang memantau ngasih obat, kita kasih injeksi. Jadi kita kasih injeksi haloperidol 5 mili itu kan long action waktunya kan 1 minggu. Jadi kita evaluasi lagi 1 minggu kita berikan lagi. Tapi si pasien ini menolak, bahkan setiap kalau diinjeksi ya Bu ya, tenang. Saya mau diinjeksi, asalkan kasih uang. Seperti itu. Kalau gini nanti jam 9 kita injeksi, mungkin nanti nunggu berapa waktu untuk pasien stabil. Soalnya kondisinya juga lagi nggak stabil. Kemarin kan ada tetangga yang meninggal itu, beliaunya agak tersinggung karena tidak boleh di situ, kan bau dan lain sebagainya, takziah. Marah-marah, jadi misu-misu sampai pagi ini. Iya kemarin kan kita dilempar nasi basi. Ini tadi saya dengar masih teriak-teriak. Jadi kita tadi sulit sampai sama tetangga. Nanti yang mandikan gimana ya? Mandikan gimana Pak? Ada tadi Nggak mau, malah aku disuruh sama Bu Ani, Bu Ami, Bu Samsul aja. saya tadi yang Tapi saya ngantiin ya. saya nanti saya kemarin soalnya suaminya tuh udah bilang mau, suaminya bilang mau Mbak Nur Salim aku menuntut. Mungkin ditakutkan itu loh Mbak, berontak dan takut kan. Enggak. Karena kalau Ibu Toyo kan udah cukup umur ya, jadi tenaganya juga sebenarnya nggak begitu besar gitu. Itu anak saya di samping dia gangguan psikisnya ya, dia ada penyakit komorbidnya, sebenarnya punya diabetes. Iya, betul lah. Iya, betul. Kakinya besar. Ini masih maam tadi dibelikan nasi pecel anaknya, minta nasi pecel Mbak. Tapi udah reda belum Pak emosinya? Ya mungkin kalau sudah makan udah agak kenyang dia bisa lapar marah-marah Mbak. Mudah-mudahan lah sudah agak stabil. Sama anaknya gimana Pak? Ada. Masih tetap galak atau gimana maksudnya? Tadi sih sudah minta dibelikan ini itu Mbak, sudah agak mereda. Oh. Tadi minta dibelikan pecel. Tapi mau mandi Pak? Belum tahu yang ini. Belum tahu. Yang ini kita belum. Saya ketemu itu baru tadi pagi, cuma sebentar saja. Saya juga membagikan undangan. Ibunya pun baru datang dari arah sana tadi Mbak. Jadi dari malam tuh udah keluar. Jam setengah 7 saya tadi kelihatan di puskesmas. Ibunya kayaknya pulang gitu loh. Itu bagian tadi pagi kan kok kursi roda udah nggak ada, semua saya tanya kan sama Pak Imam Jaki, sama Pak Nur. Pak Nur sudah dibawa Mbak Tiwi tuh, saya itu gitu. Kok kursi nggak ada orangnya gitu. Saya aduh, saya pikir udah bawa. Mungkin fokus sama Mas, salam. Iya Mas, ini Mas Yosi. Nah itu oh Mas Yosinya, Mas Yosi. Saya Mbak Minus Pak. Akhirnya ketemu tatap muka. Iya Pak. Pripun Ibu Pak? Sekarang kondisinya stabil nggak Pak?
untuk Lagi stabil nggak? dimandikan atau pun apa kita lakukan apa itu injeksi dulu biar Ini tadi tidak apa-apa secara kondisi ya memang sempat naik turun dikit tidak apa-apa, cuman bisa saya kondisikan. Ini lagi balasan dahar. oh dahar Iya, sudah di selesai. rumah Oh, udah ada selesai. temannya? Enggak sendirian. Oh. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Pratiwi nggih, sebelum pasien dibawa ke sana kan memang pasien atau ibu dibawa ke sana berdasarkan persetujuan keluarga nggih. Iya. Bapak memang menyetujui itu Pak? Ya dengan berat hati ya akhirnya bagaimana. Ini saya malah juga minta apa istilahnya Penjelasan gitu. iya Dia mau Mbak istilahnya. Pratiwi saya juga Iya, kurang paham. tapi tetap Iya. ya yang terbaik lah Pak. Mana yang bersamaan bingung, ragu atau apa, monggo. Monggo Iya. ke Iya, ada materi yang apa yang mau ditanyain disampaikan. Pak? Enggak, cuman secara aja, mungkin ini beritanya juga terlalu cepat ya. Terus kemudian saya ini hanya mengungkapkan rasa aja bahwa saya ini kan anak satu-satunya. Ketika harus seperti ini, kondisinya ibu ya seperti itu, dan kemudian jauh di Jakarta. Terus kemudian kemarin sempat telepon juga dengan Pak RT dan Mbak Pratiwi. tiga bulan di sana. Kurang lebih apa ya? Iya. Karena kan takutnya saya salah persepsi, takutnya 2 bulan atau mungkin 1,5 bulan udah membaik gitu kan, kita nggak tahu Oh, gitu. Iya. Kalau anunya saya potong ya. Iya. Kalau untuk pengobatan pasien yang sudah kami lakukan, yang kita rujuk ke rumah sakit itu kan sama seperti halnya ini kan ya. Iya. Nanti kan dirujuk ke pengobatan itu kurang lebih 3 bulan. Yang kami pantau pasien selama ini yang kami rujuk ke RSJ Lawang itu Pak, Iya. 3 bulan. 3 bulan itu pasien diangkat, ada yang kondisinya agak stabil, ada yang masih iya. nah kondisi itu nanti pengobatannya dilanjutkan dari pihak puskesmas. Setidaknya mengurangi keluhan. Pak. Tuhan, iya. Oke. Nanti kalau Bapak memang mengiyakan bersedia, nanti kami mohon Bapak membuat surat pernyataan. Bahwa Terus tangan aja menyetujui. ke materi bahwa memang benar-benar mengizinkan. Iya. Istilahnya nyun sewu, ya ini tidak ya. Apapun yang terjadi di sana itu nanti tanggung jawab siapa di sana. Kurang paham saya itu Pak. Oh, itu tanggung jawab kita. Jadi Gitu nanti ya. kalau misalnya ada apa-apa, kita pasti memfollow up, menginformasikan seperti apa kondisinya gitu. Gitu. Ya kita harapannya yang terbaik ya Mbak Pratiwi. Iya betul kan. Yang seperti tadi malam kita bicarakan ya Pak ya, kan kita ikhtiar ya di sini Iya, kan sebagai orang Islam gitu ya. Kita berikhtiar untuk mengobati seseorang, kan nggak ada salahnya ya Pak. Iya. Kalau buat saya pribadi, karena kan ya namanya qadarullah, kita nggak ada yang tahu sembuhnya itu dengan cara apa. Ya mungkin selama ini di puskesmas ya ada kendala untuk mengobati Bu Toyo, ya kan dengan adanya saya di sini kan sebenarnya membantu untuk Bu Toyo bisa lebih baik gitu loh Pak. Ini juga terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, terus kalau untuk masalah beritanya terlalu cepat, sebenarnya kan ini sudah lama viralnya ya Pak ya? Kalau di Instagram sebenarnya. Itu ya. Mungkin Bapak nggak mengikuti, iya. Karena sebelumnya pertama udah di ya, betul ya Bu ya? Sudah sebelum saya jauh. Itu Ibu, Tidak sengaja. itu posisi Ibu di terminal kan ya? Iya, di terminal masih di Itu. tokonya Pak Indra plastik itu. Plastik. Terus sebelumnya lagi udah di tag di Instagram, udah viral Pak, udah lama. Oh gitu ya. Iya, sebelum saya datang. Ibu ini kan gini, yang ingin saya sampaikan unek-unek, mohon maaf, bukan berarti saya enggak. Cuman kalau istilahnya ODGJ itu ya, kalau menurut saya ibu ini bukan sepenuhnya. Jadi ketika di rumah dalam keadaan sadar penuh, ya memorinya yang baik, ya berinteraksi seperti biasa. Ya. Tapi kan indikasi ODGJ kan yang pertama Pak, emosional tidak terkontrol. Yang kedua, bicara dengan halusinasinya sendiri. Adanya imajinasi yang dia alami gitu. Kemarin kita siang-siang ya Pak RT ya?
kemarin siang-siang ya kita lihat Bu Toyo ya udah ngobrol sendiri gitu, terus udah marah-marah sendiri Jam gitu. 11-an Mas. Jam 11-an iya. Waalaikumsalam. Ini Pak RW sini. Nah, ini Pak RW. Memang diundang sama Pak Guru. Sorry agak rame. Oh iya nggak apa-apa. Karena ini dianggap anunya Iya nggak apa-apa. sesepuhnya desa. Ini Pak RW kita. Iya Pak. Nggih. Mungkin saya bisa menambahkan Pak Yosi. Iya. Orang dikatakan saya nggih, Iya. dikatakan ODGJ kan orang dengan gangguan jiwa. Itu macamnya banyak. Enggak orang yang harus berontak, orang enggak. ODGJ itu ada yang tipe paham itu dia paham kebesaran, merasa dia itu masih merasa apa itu pejabat gitu itu ada yang halusinasi, dia merasa ada yang ngajak ngobrol, halusinasi ada dua, pendengaran dan visual dan pendengaran itu, merasa mendengar suara, melihat sesuatu itu juga tipe ODGJ. Ada juga yang perilaku kekerasan, jadi dia itu sewu kecolok omongan dikit marah. Gitu, hampir melukai orang, itu kekerasan. Terus omong kasar itu masuk, omongin kasar gini itu masuk perilaku kekerasan. Ada yang menarik diri yang dimaksud dia nggak mau kontak dengan antisosial, tidak mau bersosial dengan warga setempat itu. Ada juga yang apa itu kebersihan dirinya kurang, nggak mandi, terus apa itu nggak kebersihan diri baik segi mata, perawatan diri, mandi, keramas, gosok gigi, ganti pakaian, terus nyosewu, BAB ngebrok, itu juga dikatakan ODGJ. Tadi banyak tipenya ODGJ itu. Betul. Iya tuh. Ya cuman mungkin perasaan aja ya Mbak. Perasaan ini gimana gitu ya. Untuk melepas ibu. Rasanya kayak ya ada perasaan saya bersalah, berdosa dan macam-macam ini sudah tidak karu-karuan pikiran saya. Cuman ya itu saya berharap yang terbaik. Pak, saya boleh tanya nggak Pak? Iya. Ibu selama ini kan tinggal di sini sendiri ya? Udah berapa tahun Pak? Semenjak bapak tidak ada. Berarti berapa tahun? Bapak dari tahun berapa? 2020 bulan Januari. Kenapa nggak diajak ikut sama bapak dari pertamanya sebelum parah gitu? Soalnya ada sedikit apa itu ya istilahnya, istri saya itu enggak cocok dengan masalah keluarga lah ya. Jadi mama pun juga ke istri saya juga istilahnya nggak bisa ketemu kan gitu ya. Okay. Jadi membuat saya repot. Mau saya bawa ke sana juga nggak bisa. Saya pun di sini menemani juga nggak bisa. Jadi istilahnya bagi waktu sana dan sini. Seperti itu. Makanya ini kita kan jelaskan bahwa ini kita mau ke Bojonegoro dulu bisa tuh ke Ngawi Pak. Jadi kita sekalian bablas kita pulang Jakarta. Oh ya, 10 Berapa jam nanti? Kan itu arah pulang Pak. Estimasi ya mungkin ya. 9 jam. 9 jam. Tapi kan searah semuanya. Iya. Nanti bawa berapa orang? 2 orang. Yang satu pecandu bensin yang di Bojonegoro yang lagi viral, anak kecil. Umur berapa? 8 tahun. 8 tahun pecandu bensin, putus sekolah, ibunya orang tidak mampu gitu. Terus kita mau bawa rehab sekalian ke Jakarta. Seperti itu. Oh iya Pak RT. Sewu kalau untuk yang masalah pengambilan pensiun itu gimana ya nanti Pak Lurah itu katanya mau membantu. Jadi ada surat kuasa dari Mbak Pratiwi, dijukan ke Pak Lurah, nanti biar Pak Lurah buatin surat untuk Mas Yosi pengambilan pensiun. Dikuasakan ke Mas Pak Lurah kemarin info ke saya, kayak gitu sudah biasanya katanya. Oh gitu. Ya Pak Jumain nggih. Tapi kemerdekaan itu harus tanda tangan. Ibu harus tanda tangan kan? Iya. Ibu harus Yang tanda tangan. kuasa. Yang Bisa. memberi Kuasa ya ibu. Ibu harus tanda tangan. yang memberi Pak, kuasa. maaf Pak. Kuasa ya. Maaf sebelumnya, setahu saya ya Pak, saya juga pernah nanganin seperti ini. Ibu kan kondisinya kan sedang dalam gangguan. Jadi nggak perlu Pak setahu saya. Gitu. Saya udah nanganin seperti ini udah sering soalnya. Karena secara hukum pernyataan apapun tidak akan sah. Tidak, iya. Gitu.
kekhawatiran Mas kalau Oh, gitu ya, Mbak. Nggih. Memang kondisinya memang dirawat dan ada pernyataan dari pihak yayasan. Jadi nanti bisa juga kita pada saat masukin ibu ke RSJ itu surat dari RSJ dilampirkan bersama iya. yayasan Iya. gitu. Itu udah cukup sih. Iya, saya sejauh ini juga kayak gitu sih kalau ada yang tanya kondisinya sakit atau apa itu memang kayak Oh, sama satu lagi, Mbak Pratiwi, permisi. Untuk kejelasannya hanya informasi aja ya. Jadi untuk ibu ini nantinya akan ditempatkan di mana? Apakah di rumah sakit kah atau Oh, di rumah sakit. di tempat Di Mbak Pratiwi? di rumah sakit jiwa di Grogol. Di Grogol. Jadi makanya nanti biasanya ya kalau sudah masuk kita fotokan ini ibu sudah masuk ya di rumah sakit, kita videokan juga. Ini ibu udah masuk ya ke ruangan gitu, Pak. Kita selalu seperti itu, dokumentasi kita pasti kok berikan. Seperti itu. Ya. Jadi saya biar istilahnya juga merasa pas gitu loh, Pak. Sebetulnya keberadaannya di mana itu. Betul. Bukan Sama alamat mungkin ya. Iya. Iya. Nanti barangkali saya ingin ada yang saya tanyakan, mungkin apa saya bisa menghubungi Pak? Bisa Pak, kapanpun Pak hubungi saya. Saya siap 24 jam kok Pak gitu. Karena emang ya saya selalu standby handphone gitu. Jadi ada info apapun terkait keluarga yang kita bawa kan emang selalu langsung ke saya gitu Pak. Pak mau lihat kondisi ibu dulu? sekalian kita injeksi ya. Sekalian iya, betul. Nanti Pak Lurah bisa menuju ke sana kan? Iya. Soalnya waktunya iya itu masalahnya. Enggak ada gajinya. Iki nyapa? Kowe iki nyapa kan? Mundur. Kowe iki apik apa elek? Kowe kuwi demi Indonesia apa demi Indonesia kok gawe negara Arab? Jadi saya berhak tanya, aku nggak seneng digitukan kok. Ya gentenan saiki Yuyun Nasaka Joko Sarwono sing jarine berjibah pada suci. Iya,